NIM 2019-224. Saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda dengan bertemakan pencurian dan pemalsuan. Yang pertama, pencurian. Pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP termasuk sifat melawan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam perumusannya. Selain secara tegas, unsur melawan hukum pada pasal 362 KUHP memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum pasal lainnya. Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subjektif orang lain. Diaturnya unsur melawan hukum secara tegas dalam rumusan tindak pidana mempunyai arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tindak pidananya. Orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Selain itu, ditambahkannya unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup rumusan agar tidak terlalu luas, karena tidak semua perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki merupakan perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan dalam pasal 362 KUHP tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan, tetapi dilihat dari niat yang mengambil barang tersebut. Oleh sebab itu, dengan dirumuskannya unsur melawan hukum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, memunculkan konsekuensi bagi jaksa penuntut umum mencantumkan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan umum dalam surat dakwaan sebagai unsur utama tindak pidana yang harus dapat dibuktikan kebenarannya karena menyangkut hak subjektif seseorang. Syarat yang ditetapkan pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Contoh kasusnya, yang pertama, terdakwa pada awalnya membawa motor yang ia lihat di parkiran karena tidak dikunci. Kemudian, terdakwa ke tukang kunci untuk menggadaikan atau menduplikatkan kunci motor. Selanjutnya, terdakwa menggadaikan motor tersebut. Tindakan terdakwa tersebut oleh majelis hakim dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP. Untuk itu, terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, mengambil sesuatu barang dengan cara didorong lalu diduplikat. Yang kedua, seluruhnya atau sebagai milik orang lain, motor tersebut adalah milik orang lain. Yang ketiga, dengan maksud akan memiliki barang melawan hak yang dikuasai lalu digadaikan seolah-olah itu miliknya. Contoh kasus yang kedua, terdakwa bekerja di sebuah toko. Kejadian diawali saat bertugas menjaga toko, anak kunci gembok etalase dan anak kunci pintu toko yang berada di dalam laci kasir diambil dan dibuat duplikatnya oleh terdakwa. Setelah membuat duplikat, kunci asli dikembalikan ke laci kasir. Lalu setelahnya pada hari lain terdakwa datang ke toko tersebut bukan untuk bekerja, namun mengambil uang sebesar 13.500.000 di dalam cashbox. Dan terdakwa juga mengambil 1 buah jam tangan di dalam etalase toko.
Sehabis melakukan aksinya, terdakwa mengunci toko dan langsung pulang dengan uang dan barang yang diambil. Dalam hal ini, terdakwa dipidana karena memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, sehingga terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan pidana penjara selama 6 bulan. Yang kedua bertema tentang pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan surat contohnya diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud yang memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dari bunyi ketentuan pasal 263 KUHP di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara yang cukup berat, yaitu paling lama 6 tahun penjara. Kemudian mengenai perhitungan masa daluarsa tindak pidana pemalsuan surat, maka kita menunjukkan ke dalam ketentuan mengenai daluarsa penentuan dalam hukum pidana sebagai diatur dalam pasal 78 KUHP yang berbunyi, kewenangan menuntut pidana harus karena daluarsa. Yang pertama, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sudah 1 tahun. Yang kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun setelah atau sesudah 6 tahun. Yang ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Yang keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Bagi orang yang dapat saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi 1/3. Sebagaimana dijelaskan sebelum, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, maka sesuai dengan pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP, kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluarsa sesudah 12 tahun. Dalam praktiknya, adanya pemalsuan surat diketahui setelah beberapa waktu sejak surat tersebut dibuat atau digunakan, maka pertanyaan yang muncul adalah kapan daluarsa penentuan tindak pidana pemalsuan surat mulai dihitung? Apakah saat surat palsu tersebut dibuat dan digunakan atau saat tersebut diketahui? Pasal 79 KUHP memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. Mengenai kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia. Yang ketiga, mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558A, tenggang dimulai pada hari sesuai daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu. Menurut aturan-aturan menentukan bahwa register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera, suatu pengadilan dipindahkan ke kantor tersebut. Dapat disimpulkan berdasarkan pasal 79 angka 1 KUHP,
Dengan daluarsa tindak pidana pemalsuan surat akan dihitung sesudah surat yang dipalsukan itu digunakan, bukan sejak surat tersebut dipalsukan maupun sejak pelaku tersebut membuat surat palsu tersebut. Dapat disimpulkan berdasarkan pasal 79 angka 1 KUHP tentang daluarsa tindak pidana pemalsuan surat akan dihitung sesudah surat yang dipalsukan itu digunakan, bukan sejak surat tersebut dipalsukan maupun sejak pelaku membuat surat palsu tersebut. Namun, bagaimana dengan surat yang dipalsukan merupakan suatu surat atau akta yang menimbulkan korban di pihak lain dan surat tersebut baru diketahui oleh korban setelah melewati tengah waktu daluarsa? Menimbang bahwa pengadilan tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tengah waktu daluarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukankah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan? Akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang yang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakan surat yang diduga palsu tersebut. Contoh dari tema pemalsuan surat itu, jadi misal ada seseorang yang ditugaskan untuk mewawancarai seseorang yang berkepentingan dalam pemerintahan tetapi belum mendapatkan surat antar atau surat izin dari orang yang menyuruh, tetapi terdakwa malah membuat surat itu menjadi surat palsu dan diketahui oleh korban yang ingin diwawancarai tersebut setelah membaca suratnya. Itu salah satu dari contoh kasusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.